Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Fandaus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakim. Namun sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan apa itu hakim. Hakim merupakan elemen penting di dalam peradilan. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kedudukan yang amat berat. Dikarenakan, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim menyangkut nasib seseorang dan perlindungan kepentingan umum. Maka dari itu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengertian, tugas, dan etika hakim. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian hakim. Menurut KBBI, hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Sedangkan, menurut Kamus Hukum Karya JCT Simorangkir, Rudi Prasetya, dan JT Prasetyo, secara sederhana mengartikan hakim sebagai petugas pengadilan yang mengadili perkara. Dalam bahasa Belanda, hakim disebut rechter, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai judge. Dan kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas hakim. Tugas yang pertama adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang ditetapkan oleh ketua pengadilan yang dijadwalkan dalam court calendar. Court calendar di sini maksudnya adalah kesepakatan berkenaan dengan jadwal yang ditetapkan oleh hakim bersama dengan para pihak sebagai wujud keaktifan hakim dalam mengatur jalannya persidangan. Kemudian selanjutnya adalah tugas hakim yang kedua adalah melaksanakan tugas pengawasan yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Pengadilan Negeri, dan juga tugas-tugas lain yang telah ditetapkan dalam program kerja tambahan. Jadi tugas hakim adalah melaksanakan tugas yang telah ditunjuk, yang telah dipasrahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri maupun Wakil Pengadilan Negeri, dan menjalankan tugas-tugas lain yang sudah tercantum dalam program kerja tambahan. Selanjutnya yang ketiga adalah melaksanakan mediasi berdasarkan penunjukan sebagai hakim mediator oleh ketua majelis. Yaitu hakim melakukan sebuah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Jadi tugasnya hakim yang nomor 3 ini maksudnya adalah hakim menjadi penengah antara kedua belah pihak dalam sebuah perselisihan. Kemudian tugas hakim yang keempat adalah menghadiri undangan atas perintah delegasi ketua pengadilan dan melaporkan pelaksanaannya. Jadi hakim diutus oleh ketua pengadilan untuk menghadiri suatu persidangan, ya, menghadiri suatu persidangan, kemudian melaporkan atas pelaksanaannya selama di persidangan. Nah, itu tadi tugas-tugas hakim yang bisa saya jelaskan satu persatu. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ainul Yakin. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya sebagai penyaji kedua, saya melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya tentang tugas-tugas hakim. Jadi tugas hakim yang kelima ialah mengikuti seminar atau lokakarya, pelatihan baik sebagai peserta, penyuluh, pemateri, moderator maupun sebagai trainer atau undangan Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI atau institusi lain atas izin Ketua Pengadilan Negeri. Jadi tugas hakim yang kelima, jadi bisa saja seorang hakim itu nanti kemudian akan diutus oleh pengadilan baik sebagai peserta atau penyuluh atau penelitian. Kemudian yang keenam, mensosialisasikan hasil seminar atau lokakarya pelatihan kepada aparat pengadilan, hakim dan karyawan panitera pengganti jurusita, staf dan administrasi hukum. Jadi konsekuensi dari yang tugas hakim nomor 5, nanti kemudian seorang hakim ketika sudah kembali dari seminar, jadi dia menghasilkan apa yang telah dia dapat kemudian disosialisasikan kepada anggotanya, baik kepada karyawan, panitera pengganti, jurusita dan lainnya. Kemudian tugas yang ketujuh, membantu ketua pengadilan merumuskan dan membuat program kerja jangka panjang, renstra dan program kerja jangka pendek. Jadi tugas hakim yang terakhir yaitu membantu ketua pengadilan. Jadi sebenarnya di dalam struktural pengadilan agama atau pengadilan apapun, yang menjadi ketua pengadilan atau yang menjadi hakim biasanya itu adalah hakim itu sendiri. Jadi yang menjadi struktural ketua pengadilan
itu bisa jadi hakim. Jadi secara tidak langsung ketika dia menjadi ketua organisasi pengadilan tersebut, dia berkewajiban untuk membuat program kerja jangka panjang, renstra ataupun program jangka pendek, seperti itu. Kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang etika hakim. Jadi etika hakim yang pertama jelas, jadi karena memang hakim di sini tugasnya adalah salah satu, kalau istilahnya adalah pengganti Tuhan di muka bumi untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi antara dua belah pihak yang sedang berperkara. Jadi sepatutnya dia mempunyai etika. Salah satunya, satu, berperilaku adil, itu jelas tuntutan seperti yang di dalam Quran, Sunnah. Yang kedua, berperilaku jujur. Tiga, berperilaku arif dan bijaksana. Empat, bersikap mandiri. Lima, berintegritas tinggi, artinya menunjukkan bahwa dia seorang yang harus dicontoh dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi integritas dirinya sendiri. Yang keenam, tetap bertanggung jawab, artinya atas apa semua keputusan yang telah diputuskan oleh hakim seharusnya dia bertanggung jawab. 7, menjunjung tinggi harga diri. 8, berdisiplin tinggi, artinya tetap memberikan contoh kepada bawahannya. Yang kelima, berperilaku rendah hati. Yang keempat, bersikap profesional, artinya siapapun yang nanti sedang melanggar tentang hukum atau tentang undang-undang, seharusnya memang bersikap profesional. Baik mungkin nanti akan berdampak yang melanggar adalah keluarga sendiri atau kerabat terdekatnya, jadi tetap harus bersikap profesional. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.